setelah itu saya akan memberi tahukan juga aplikasi yang sudah saya download di aplikasi matematika yang sudah saya download di laptop saya. Nah, ini tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya kalau aplikasi ini kita bisa gunakan secara online atau kita bisa mendownloadnya untuk digunakan secara offline gitu. Nah, untuk link downloadnya nanti akan saya sematkan di deskripsi. Nah, baik, di sini udah saya buka aplikasi matematikanya. Di sini ada bagian awalnya itu saya memakai Wolfram Matematika versi 11. Nah, untuk memulai kita melakukan perhitungan dengan matematika ini kita bisa klik new document. Nah, baik, di new document ini kita udah lihat. Nah, baik. Di sini sudah timbul ya untuk gambaran aplikasinya itu seperti ini. Di sini ada toolbarnya itu ada toolbar file, toolbar edit, insert, format, cell, graphic, evaluation, palettes, windows, dan help. Nah, kita akan coba masukkan di sini kita mau membuat paragraf judul dan paragraf dulu ya. Nah, jadi di sini tandanya kita misalnya mau membuat judul. Berarti tadi membuat judul itu tadi seperti yang udah dijelaskan keyboard shortcut-nya untuk membuat judul itu kita menggunakan ALT1. Di sini langsung saja kita tuliskan, misalnya kita judulnya adalah pengenalan ALT+1 ya. Ya, maaf. Nih, ALT+1 ya. Jadi kita tulis pengenalan matematika. Oke, kalau mau itu kita shift enter. Nah, ini adalah kita udah menggunakan ALT+1 untuk membuat judul. Kemudian selanjutnya misal kita membuat section gitu ya. Misal kita mau pakai section ALT+2. Baik, kita ini tadi judul ya. Berarti kalau mau itu kita pakainya shift enter. Kita pakainya shift enter ya, jangan pakai enter. Nah, misal kita mau membuat paragraf gitu ya. Kita membuat paragraf. Di sini kita harus tekannya seperti ini ya. Nah, misal di sini membuat section berarti kita misalnya pakai ALT+2. Nah, berarti tulisannya beda lagi. Misal kita tulis mau Wolfram Matematika. Nah, terus selanjutnya kita mau buat lagi misal subsection lagi, berarti ALT+3. Kita buat lagi di sini misal eh, matematika adalah bla 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 gitu. Kemudian kita mau buat lagi subsection lagi, berarti ALT+4 misalnya. Di sini adalah aplikasi matematika gitu. Kemudian kita mau buat section lagi. Kalau mau buat eh, section lagi tadi ALT+5 kita mau buat lagi di sini ya. Berarti matematika adalah bla 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 gitu ya tadi. Nah, selanjutnya kita misal mau buat eh, eh, tulisan biasa ya, paragraf biasa itu ALT+7. Nah, ini paragraf biasa. Berarti kita akan buat di sini misal suatu paragraf Wolfram Matematika adalah alat bantu untuk melakukan perhitungan secara otomatis yang berguna bagi seseorang dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks di mana software ini juga dapat digunakan untuk mengecek
jawaban yang telah diperoleh secara manual. Nah, baik. Jadi tadi sudah saya contohkan mengenai bagaimana cara membuat title, terus membuat section, kemudian subsection, sub-subsection lagi, dan membuat paragraf biasa. Nah, jadi saya ulang lagi, teman-teman bisa ngeliat sebelum video sebelum ini, gitu, video menit sebelum ini, sudah saya jelaskan juga mengenai gimana mau buat title itu, shortcutnya apa yang digunakan, membuat judul itu gimana, membuat section gimana, membuat subjudul itu gimana. Nah, jadi saya ulang lagi, ini itu adalah title atau judul, kita pakainya itu ALT plus 1, kemudian ini adalah section, kita pakai ALT plus 2, ini adalah subsection, ALT plus 3, ini sub-subsection, ALT plus 4, ini ALT plus 5, dan ini perlu diingat, ini tuh paragraf biasa, kita gunakannya ALT plus 7, jadi sebenarnya yang perlu diingat itu untuk membuat judul itu ALT plus 1, untuk membuat paragraf biasa itu ALT plus 7, dan biasanya itu kalau kita mau gunain sebelum seperti poin-poin ini tadi bisa ya pakai ALT plus 3 baru ALT plus 7 gitu. Nah, tadi juga kan sudah saya jelaskan juga ya mengenai ini nih, shortcut buat matematika gitu kan. Ini kan kayak pusing juga ya, perlu dihafalin gitu kan. Atau perlu dilihat dulu nih kalau mau bikin ini gimana. Kalau awal-awal pasti masih bingung gitu, masih ketukar-tukar buat ini tuh gimana, buat nyelesain perkalian gimana, pembagian gimana, buat nyari FPB gimana. Nah, tidak perlu khawatir, di mana di matematika ini juga selain shortcut-shortcutnya juga kita bisa ketikkan sendiri gitu. Itu juga tersedia gitu di toolbar ini, yaitu di bagian palettes, di bagian basic math assistant. Basic Math Assistant. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah untuk menu-menu buat kita gunakan buat perhitungan ya. Di sini buat perhitungan ada akar kan, ada limit, ada fee. Tadi kan udah ada shortcutnya. Nah, ini udah langsung langsung aja kita ketikkan gitu. Nah, ini buat trigonometri, ini buat tadi buat FPB KPK, ya kan udah ada buat integral, buat turunan juga ada buat nilai mutlak gitu. Jadi selain shortcut-shortcut tadi juga di sini sebenarnya sudah disediakan gitu. eh Itunya kita ini buat matrix juga bisa, buat integral tadi ya, integral tentu, integral tak tentu gitu. Udah ada gitu simbol-simbolnya gitu. Jadi selain kita menggunakan shortcut juga bisa menggunakan simbol yang udah tersedia di matematika. Tadi caranya itu ada pellets, basic math assistant. Jadi langsung timbul dianya. Oke, baik. Mungkin untuk video kali ini tuh dicukupkan mengenai pendahuluan dari matematika. Untuk selanjutnya penerapan dari eh, perhitungan matematika itu baik dari operasi dasar, limit fungsi turunan, dan sistem persamaan linear itu akan dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.